Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, ya, beliau pernah bilang Islam itu ibarat rumah, ya, yang isinya Nabi dan para sahabat-sahabat. Sedangkan pintunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kuncinya adalah Yazid bin Muawiyah. Ketika kunci ini bisa membuka pintu ini, maka berarti akan terbuka celah besar untuk mencela para sahabat-sahabat yang lain. Ketika seseorang mencela, menghina, melaknat Yazid bin Muawiyah, maka mereka akan lebih berani melaknat dan menghina, bahkan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian berlanjut kepada sahabat yang lain, Amr bin al-As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini perkataan Imam An-Nasa'i. Ketika kita sudah paham kuncinya adalah Yazid, maka kita wajib membela beliau. Apa alasannya? Karena beliau salah seorang tabi'in, termasuk faqih, ahli zahid, dan juga ahli hadis. Ya. Maka orang yang mencela Yazid berarti dia mencela syariat Islam. Seperti itu, ya. Namun karena masalah tasyayyu', masalah banyak sekali kedustaan kepada beliau, ditempelkan kepada beliau. Nah, yang kedustaan itu atau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara hukum syariat, maka dosanya akan dibawa sampai mati. Dan nanti di akhirat, jika Yazid bin Muawiyah tidak terbukti atas hal-hal tersebut, tuduh-tuduhan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai tanggung jawab orang-orang itu tadi. Anda menuduh Yazid membunuh Husain, itu apa buktinya? Kemudian kamu menuduh Yazid itu main perempuan atau minum khamr, mana buktinya? Kalau tidak ada buktinya, ya diseret ke neraka. Ya, pahala kalian dipotong lalu disetorkan ke Yazid, ya. Dan kalian akan mendapatkan dosa double, ya, karena iftira, ya. Iftira menuduh seorang waliul ahad, seorang khalifah, ya, dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Jadi jangan anggap hal ini sepele. Oh, ini hal sepele kok, enggak apa-apa, cuma omongan. Siapa bilang? Ya. Nah, jadi bukankah Allah itu paham apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan? Allah Maha tahu. Ya. Jadi enggak serampangan. Ya. Nah, di sini ada kitab namanya Nubuat Ar-Rasul. Terus Wa'ibar. Nah, jadi di sini wa bihadza yatabayyan laka kadhibun ma ufturiya alaihi wa nisiba ilaihi minal mujun. Jadi ini jelas bahwa hal ini adalah tuduhan dusta terhadap beliau. Siapa? Yazid bin Muawiyah. Ya. Wa nisiba ilaih, dinisbatkan kepada beliau al-mujun. Al-mujun itu kemesuman, ya, mesuman, ya. Jadi kayak orang berduaan, pacaran, ya, atau mengoleksi perempuan, ya, disentuh-sentuh itu disebut mujun. Wal arbadah, ya. Wal arbadah itu apa ya artinya? Jadi suka mencela, suka menghina, ya. Watahatuk, ya. Tahatuk itu jelas-jelas bermaksiat
di siang bolong, ya. Wa syurbil khamr, dan juga minum khamr, ya, minum whisky, vodka, ya. Wa tarkus salawat, dan sengaja meninggalkan sholat fardu, wa ghairu dzalik. Jadi tuduhan kepada beliau ini. Bagaimana beliau dituduh mesum, sedangkan beliau itu punya 2 istri, ya. Beliau punya istri, dan dari orang yang baik-baik, orang yang solehah, ya. Nah, kalau istrinya tahu suaminya seperti ini, ya harusnya dia kan minta cerai. Nah, wa tarkus salawat, dan meninggalkan sholat. Jadi ini adalah tuduhan yang sangat bodoh. Kalian harus tahu, ya. Kalian harus tahu. Akan saya jelaskan kepada kalian. Dulu seorang khalifah, syarat seorang khalifah itu dia harus hafal Al-Quran. Dan juga menjadi imam di masjid, menjadi khotib Jumat juga. Syarat khalifah itu, ya. Harus bisa khutbah di masjid, harus jadi imam, hafal Al-Quran, dan juga sering melakukan khutbah, ya. Harus fasih bahasa Arab. Jadi gimana orang ahli khutbah Jumat, ahli penceramah, perawi hadis, kemudian jadi imam, kemudian dia melakukan hal-hal seperti ini? Kan tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, khotib-khotib Jumat, entah itu dari NU, Muhammadiyah, dan organisasi lain, pasti yang khutbah Jumat, yang melakukan ceramah, yang imam dari orang-orang yang baik-baik, yang mereka itu tidak melakukan at-tahadduk, maksiat secara terang-terangan, ya. Seperti ini, ya. Jadi ini jelas dusta semua. Walaqad asa'a 'adun kabirun minal mu'arrikhin wa ghairihim minas sabiqin wal lahiqin fima dzakaru an Yazid min dzalika as-sukhuf wal iftira. Jadi bayangkan, banyak sekali dari ahli sejarawan, termasuk At-Tabari, ya, rahimahullah, ya, beliau juga melakukan kesalahan, ya. Dan juga para ahli sejarawan yang berikutnya seperti Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau juga wallah alam, kitab ini benar dinisbatkan kepada beliau atau enggak, karena beliau bilang bahwa Yazid itu fasik, ya. Nah, itu enggak benar, ya. Jadi mereka menyatakan as-sukhuf itu hal-hal bodoh, ya, wal iftara, dan tuduhan ini. Jadi as-sukhuf itu tuduhan, tapi bentuknya itu bentuk yang tolol, ya. Jadi kalau ada seseorang bilang ini ahli khutbah, tapi dia suka main perempuan gini, itu saya harus periksa ulang, bener ini iftira, tuduhan yang sangat nggak benar. Wa minhum al-Hafidz Adz-Dzahabi, ghafarallahu lahu, ya. Imam Adz-Dzahabi juga melakukan kesalahan, ya. Semoga Allah mengampuninya, ya. Karena juga meriwayatkan ini, ya. Padahal Imam Dzahabi murid Ibnu Taimiyah. Ya, harusnya dia ngikuti gurunya, tapi malah menyelisihi gurunya dan terkontaminasi dengan percikan tasyayyu. Fi tarjamatihi Yazid min Siyar A'lamin Nubala. Jadi di kitab Siyar A'lamin Nubala ini juga terkontaminasi. Maka dari itu kenapa saya berkata harus melakukan filter besar-besaran, ya. Fa kaifa yatruku kullu ma qaddamnahu wa ghairuhu katsir. Ini baru kitab Siyar A'lamin Nubala. Belum kitab Tarikh At-Tabari, ya. Belum kitab As-Suyuti itu apa? Tarikhul Khulafa, dan juga kitab-kitab yang lain. Thumma yusaddiqu riwayat saqaha rajul rafidhi muhtariq misal Abi Mukhnaf. Jadi mereka mempercayai riwayat-riwayat yang dibuat oleh seorang Rafidhi namanya Abi Mukhnaf, ya. Jadi saya membuat buku sejarah, ya, tapi sumbernya dari Kamal Al-Haidari.
apa yang terjadi? Pasti saya akan dituduh dengan Syiah, ya. Wa kadzalika Al-Barzanji, ya. Al-Barzanji fi kitabi Al-Isya'ah. Faqad dzakara akadzib katsira fi haqqi Yazid. Jadi Al-Barzanji itu punya kitab namanya Al-Isya'ah. Dia menyebutkan kedustaan-kedustaan tentang Yazid bin Muawiyah. La haula wala quwwata illa billah. Wa rajul 'ala tahqiq laisa min ahli tahqiq. Bahkan beliau bukan termasuk orang yang ahli tahqiq. Wa hasbuka al-hadits as-sahih fi ats-tsana' 'ala Yazid wa jaishihi wa jihadihi wa hajjihi bin nas. Jadi beliau juga seorang mujahid, qaid, panglima, pemimpin jihad dan juga pemimpin haji, ya, ketua haji waktu itu. Wa syahada mithl Ibn Abbas wa Ibn al-Hanafiyah, dan Ibnu Abbas dan Ibnu Hanafiyah, maksudnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, juga memuji beliau. Tsumma ulaika sahabat alladzina jahadu, dan juga para sahabat yang berjihad bersamanya, ma'ahu ma sami'na khairan min an ahadin annahu khabaran an ahadihim annahu ittahama Yazid. Jadi tidak kami mendengar dari para sahabat itu mereka menuduh Yazid dengan tuduhan-tuduhan tadi. Famin aina ja'at tilkal akhbar al-wahiyah at-ta'iyah. Jadi dari mana mereka mendapatkan berita-berita tersebut yang wahiyah, lemah, ya, tanpa dasar, kosong, ta'iyah, yang ngawur, ya. Ada riwayat yang benar tidak diambil, tapi riwayat yang nggak benar diambil, dikoleksi, terus kemudian dicetak, dibuat buku. Nah, ini namanya khianat. Jadi jelas, ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdus Sattar, bahwa riwayat yang benar adalah riwayat yang ini tadi dari para sahabat. Adapun riwayat yang dari Abi Makhnaf itu adalah riwayat yang tertolak dan tidak boleh diambil karena bertolak belakang dengan riwayat yang sahih dan bukti dari para ahlul hadis dan para fuqaha yang mengambil fiqih dari beliau, dari kalangan tabi'in. Jadi ini yang wajib kita lakukan, yaitu penfilteran skala besar-besaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.